Wa qala syair, wa qala dan berkata asyair, ahli syair, ahsin ilan nas tasta'bid qulubuhum. Ahsin, berbuat baiklah, ilan nasi, kepada manusia, tasta'bid, niscaya atau sungguh akan menghamba, qulubuhum, hati-hati mereka, atau tasta'bid akan kamu perbudak, qulubuhum, hati-hati mereka. Dalam hadis Rasul bahkan untuk berbuat kepada manusia, sekalipun manusia itu orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, ahsin ilaman asa'a ilaika. Gimana bunyinya? Ahsin ila man asa'a ilaika. Ahsin ila man asa'a ilaika. Apa artinya? Berbuat baiklah kepada seseorang walaupun seseorang itu menjahatimu, tidak pernah berbuat baik kepadamu. Nah, ini ternyata dalam syair dikatakan ketika kita ingin menguasai hati seseorang, yang hati orang itu keras, tidak pernah menurut perintah siapapun, tapi terus kita berbuat baik kepada dia, punya uang kasih, punya sesuatu yang kita cintai, benda yang menurut dia juga suka dengan benda itu kita kasih, maka hatinya akan menurut kepada kita. Begitupun nanti dalam bertetangga, bersahabat, berteman, itu ada orang yang kikir, ada yang medit, itu pasti ada. Bakhil juga ada. Maka bagaimana untuk mengubah orang bakhil menjadi dermawan? Kita mulai berikan sesuatu yang kita punya, tidak melihat sebanyak yang kita berikan, tapi orang melihat perhatian sedikit, tidak menjadi masalah. Yang penting apa? Ada usaha ikhtiar untuk memberikan sesuatu kepada teman kita, sahabat kita yang bakhil itu. Lama-lama dia akan meniru dan mencontoh kedermawanan kita. Kalau teman kita bakhil, kita ikut bakhil, apa bedanya dengan mereka? Jadi akhirnya tidak menjadi nasihat, tidak menjadi qudwah, tapi malah kita meniru dan mencontoh kebakhilan mereka. Atau ada orang yang sering menyakiti kita, sebagaimana kisah Rasulullah yang sering sudah kita baca. Beliau diludahi, difitnah, dicaci, dimaki, dihina, dilempari kotoran unta. Tapi begitu orangnya sakit, Rasulullah orang yang pertama datang menjenguknya. Apakah dendam Rasulullah? Tidak. Nah, inilah contoh yang konkret yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun
hasanah, karena tidak ada contoh yang terbaik dalam hidup kita. Allah buat figur Rasulullah, aktor kebaikan yang memang Allah ilustrasikan dalam Al-Quran. Kita sebagai umatnya hendaknya mencontoh, meniru. Dan persoalan ini, permasalahan ini pasti akan selalu ada yang baik kepada kita dan yang jahat kepada kita. Nah, sikap kita bagaimana? Nah, inilah akhlak membimbing kita. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana orang yang tidak baik menjadi baik. Ternyata kita selalu berbuat baik sekalipun dia tidak pernah berbuat baik kepada kita. Paham dok? Terus dalam hadis itu tahadu tahabu, ya, orang yang sering memberikan hadiah kepada seseorang, maka yang tadinya benci, tidak suka, akan jadi suka. Lihatlah orang yang benci kepada kita, orang yang gak suka kepada kita, kasih aja terus. Kita punya sesuatu yang mungkin seharusnya cukup hanya untuk kita makan saja, tapi kita bagi berdua. Tidak melihat kok banyak yang kita berikan kepadanya, tapi perhatian itu yang akan menjadikan hatinya akan berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya apa ya? Fatolama apa fatolama? Fatolama. Ista'badal insan ihsanun wa kun 'ala dahri mi'wanan lidhi amalin. Fatolama. Fatolama. Kadangkala atau seringkali. Ista'bada, diperbudak. Al-insana, manusia. Ihsanun, oleh kebaikan. Ihsanun, oleh kebaikan. Wakun, dan jadilah kamu ala dahri, ala atas, ad-dahri, ala atas, ad-dahri, bagi empunya. Mi'wanan, penolong. Mi'wanan, penolong. Lidhi amalin, li untuk, di pada, atau yang memiliki amalin, suatu harapan atau satu cita-cita. Yarju yadaka fa innal hurra mi'wan. Yarju, yang mengharapkan. Yadaka, nidaka. Yarju, yang mengharapkan. Nidaka, kemurahan hatimu atau kedermawananmu.
Fa innal hurra, fa maka inna sesungguhnya al hurra orang yang merdeka, mi'wanun akan suka menolong. Jadi pesan ahli syair ini yang beliau tuliskan dan nasihatkan kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada seluruh manusia. Jangan memandang itu muslim atau tidak muslim, beriman atau tidak beriman. Justru mereka orang yang tidak beriman, dengan kebaikan kita akan menjadi titik hidayah untuk beriman kepada Allah. Contoh yang itu kan Abi sering sampaikan, yang ngeludahi Rasulullah siapa? Orang mukmin bukan? Bukan, orang Yahudi. Melempari kotoran ke wajah Rasulullah, orang Yahudi. Tapi Rasulullah membawakan makanan saat sakitnya. Begitu ditengok, dijenguk, dibesuk Rasulullah, orang itu kemudian mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Karena orang-orang non-muslim itu tidak membaca Quran, mereka tidak mempelajari hadis, maka mereka melihat sosok muslim yang membaca Al-Quran dan mempelajari hadis. Dia melihat kita, bukan melihat Quran. Dia membaca kita, bukan membaca Quran dan hadis. Maka jadikan, ya mungkin anak-anakku nanti suatu saat ketika sudah berumah tangga, berkeluarga, tidak menutup kemungkinan punya tetangga yang non muslim. Jangan pilih-pilih untuk memberikan sesuatu. Kalau memang dia butuh pertolongan, tolong segera. Boleh jadi pertolongan kita itu akan menjadi titik hidayah baginya. Oh, begitu toh sikap orang muslim. Benar, ternyata yang selama ini saya dengar katanya menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Karena akhlaknya, karena tutur katanya, karena perbuatannya, karena budi pekerti luhurnya. Ya, saat sakit kita jenguk, saat butuh pertolongan kita bantu. Tapi soal akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sosial yang kira-kira sama, membutuhkan sebagaimana saudara kita yang muslim, maka kita tetap hukumnya tetap wajib untuk menolong dan membantu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala akhar, wa dan qala berkata akharu, ahli syair akharu yang lain. Man barang siapa yaf'al berbuat al khaira kebaikan, la ya'dam, la tidak ya'dam, akan habis jawazihi balasannya, walaupun yang kita berbuat baiki itu bukan dia yang membalas kita. Ada misalnya Musa berbuat baik terus kepada Dilah, karena Dilah sangat membutuhkan pertolongan bantuannya. Boleh jadi ketika saat Musa nanti membutuhkan pertolongan bantuan, bukan Dilah yang menolong membantu, mungkin Allah hadirkan melalui hamba yang lain. Tolib tiba-tiba datang memberikan pertolongan sebagaimana keinginan atau yang dibutuhkan kepada Musa. Maka jangan mengharap balasan kepada orang yang kita bantu, yang kita tolong. Nanti akan timbul harapan kebaikan daripada orang yang kita tolong. Paham dong? Jadi ada sesuatu keinginan untuk mendapatkan imbalan yang dari apa yang kita berikan.
itu bisa menimbulkan, bisa melahirkan ketidakikhlasan ketika saat kita memberi. Contoh misalnya kondangan, itu sebenarnya ketulusan dan keikhlasan itu sepertinya tidak ada. Karena apa? Ketika saat dia menyumbang, itu di dalam hatinya itu punya harapan. Nanti kalau saya saat menikahkan anak saya, kalau saya ngasih 500.000, dia akan mengembalikan 500.000. Itu kalau terbesit seperti itu, maka nilai ibadahnya tidak ada. Tapi kalau diniatkan, kita melihat tangga kita, teman kita, sahabat kita tanpa diundang, Nabi ulang, tanpa diundang, tanpa ada surat undangan, dia sangat membutuhkan, dan kita tahu, datang kita memberikan tanpa pernah diminta, memberikan. Apa Bu jadi masalahnya? Apa Bu yang menjadi kesulitannya? Apa yang saya bisa bantu? Nah, inilah keikhlasan yang sesungguhnya. Bisa membedakan kan? Kalau kita memberikan sesuatu tapi punya harapan untuk dikembalikan, itu tidak sifat ikhlas namanya. Ya, walaupun itu suatu hal yang kebaikan juga. Dan ini telah teruji dengan berbagai kisah-kisah kebaikan, bahwa tidak ada orang yang berbuat baik kecuali Allah akan berikan kebaikan untuknya. Bahkan di dalam ayat yang sering kita baca apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada pembalasan berapa banyak orang yang berbuat baik yang kita nggak tahu kebaikannya, pasti dia akan memperoleh dan mendapatkan dari apa yang ia telah lakukan dengan kebaikannya. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, walaupun nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, tapi Allah sudah sampaikan, wa man asa'a ilayya. Apa yang dia perbuat akan menimpa kepada dirinya. Nggak hari itu, nggak saat itu, tapi kalau dia tidak bertaubat, dia menjahatin orang ini. Ya, Febri menyakitin Bintang, walaupun Bintang tersakiti, terzalimi, kemudian dia tidak sanggup dan bisa memberikan perlawanan suatu saat. Bukan mungkin Bintang yang membalas kepada Febri, tapi boleh jadi mungkin anaknya Bintang. Dia dapat cerita dari Bintang, begitu Febri sudah tua renta, jalan di pinggir empang, anaknya Bintang action. Ini tuh namanya Mbah Febri, dulu sering menyakiti bapak saya katanya. Begitu lewat empang dicegurin sama anaknya. Bintang, Allah, tenggelam, meninggallah Mbah Febri dengan tidak tenang. Allah Akbar. Nah, kejahatan selalu akan menimbulkan keresahan, kerisauan, ketidaktenangan. Apapun yang kita lakukan, kejahatan sekecil apapun, ya dok, kalau nggak percaya silahkan. Orang yang melakukan keburukan, dosa sekecil apapun, itu akan menimbulkan apa? Kerisauan. Ada orang santri misalnya mengambil sesuatu yang bukan haknya, coba malam dia tenang nggak dia? Wah, jangan-jangan ini ketahuan. Satu, jangan-jangan setelah saya ambil nanti saya akan dihukum, dan itu pasti ada kerisauan. Itulah disebut dengan dosa. Dosa itu sesuatu yang dilakukan kemudian akan menimbulkan kesusahan, kerisauan, kegelisahan. Walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, tapi hatinya akan terus berkecamuk dengan hati nuraninya, nurani, nur cahaya ilahi itu. Karena apa? Nurani ini nggak bisa pernah dikelabui dengan pikiran kita, ya.
Kalau itu sudah tidak ada perasaan bersalah, perasaan merasa berdosa, hati-hati. Berarti hatinya sudah mati dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melakukan keburukan, orang melakukan kejahatan, tapi dalam hatinya tidak ada penyesalan, tidak ada kerisauan, tidak ada penyesalan, maka yakinlah hati itu sudah mati dari nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dong? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Sebagaimana Allah telah mengunci, menutup hati-hati orang kafir, bagaimana perbuatan baik di depannya tapi enggak tergerak hatinya. Karena apa? Tertutup, terkunci. Kurang apanya Rasulullah berbuat baik, tapi karena Allah kunci hatinya Abu Jahal, Abu Lahab, enggak ada ketertarikan untuk melakukan kebaikan. Seperti itu pula ketika orang yang sudah tidak ada kerisauan, tidak ada penyesalan ketika melakukan keburukan, hati-hati. Boleh jadi hati kita juga sudah terkunci. Sebagaimana dikuncinya hati-hati orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang kafir itu. Naudzubillah min dzalik. Maka gimana caranya, solusinya? Segera bertaubat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhabu al-urku bainallah wan nas. La yadhabu, tidak akan pernah hilang atau pergi atau lenyap. Silahkan diterjemahkan mana yang enak. La yadhabu, tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah hilang. Al-urku, yaitu sama dengan motifnya al-khairu. Al-urku al-khairu, yaitu kebaikan bainallah, antara Allah, wan nas, dan manusia. Dan kebaikan-kebaikan itu terus akan mendapatkan balasannya, didoakan para malaikat-malaikat Allah, disenangi oleh manusia. Ya. Bakhilun ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Sedangkan sebaliknya, orang yang dermawan, sakhi, orang yang dermawan, qaribun minallah, qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dekat dengan manusia, dicintai manusia, dekat dengan surga, dijauhkan dari neraka. Sedangkan bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Tergantung bagaimana ya kita bisa meneladani akhlak yang sudah kita kaji bersama. Maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau kita mampu mengimplementasikan setiap isi dan kandungan nasihat Rasulullah yang dituangkan dalam kitab akhlak ini. Termasuk anak-anak santri ini misalnya sudah ada aturan bahwa anak santri tidak boleh megang HP. Ya kan? Tiba-tiba dia pegang HP, nggak ada yang tahu, pengurus nggak ada tahu. Kalau hatinya sudah nggak kegelisahan, nggak ada kerisauan, hati-hati itu. Boleh jadi dikunci juga hatinya. Karena apa? Sudah berkhianat ya, membohongi diri sendiri. Sebenarnya dalam hati nuraninya itu bertolak. Ya. Bertolak, menolak kebohongan itu. Itu bertengkar antara nafsu dengan hati nurani yang Allah berikan kepada setiap kita, setiap hambanya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihi amah, nasaihu amah, nasaih. Kalau nasihatun, nasihat. Kalau nasaih, beberapa nasihat. Amatun,
amatun yang umum. Atsani yang kedua. Nasihat yang pertama sudah kita uraikan, sekarang nasihat yang kedua. Al-awwal wahdar min kulli syai'in yadurruka wadan ihdar takutlah min dari kulli setiap. Di absen tolib anak santri yang belum ada siapa tolib, lihat kanan kiri yang putra selalu absen. Yang kemarin nggak subuhan juga laporin untuk nanti nyambuti rumput subuh kemarin. Min dari kulli setiap syai'in sesuatu yadurru yang membahayakan ka kepadamu. Famakalla jangan tak tadu meremehkan syai'an sesuatu, meremehkan atau apalagi membiasakan. Nah itu sama boleh. Mudirron yang membahayakan, wa in kana katsirun minan nas ya'tadunahu wa dzalika mithlu syurbid dukhan. Wa dan in jika kana ada, atau wa dan in walaupun juga boleh. In bi makna lau. Wa dan in walaupun kana ada, katsirun banyak, minan nasi min dari an-nasi manusia, ya'tadunahu biasa melakukannya, sudah terbiasa mengerjakannya, walaupun toh memang itu manusia mayoritas melakukan perbuatan itu. Karena dia melihat, oh itu tuh melakukan kok, itu tuh mengerjakan. Ukuran banyak orang yang melakukan itu bukan menjadi standar bahwa itu bukan larangan, ya kan? Itu kan banyak sekali orang yang melakukan daripada yang nggak melakukan. Nah nanti contohnya apa? Lihat redaksi berikutnya kalimat wadhalika wa dan dhalika yang demikian itu mislu seperti ini, dikasih contoh ini syurbid dukhan, bukan diterjemahkan surbi itu minum ya, syurbi menghisap, bukan selamanya itu syaroba itu minum. Masa minum ad-dukhan, minum rokok, ad-dukhan yaitu rokok, ad-dukhan rokok. Wa qad yadunnu wa dan qad terkadang, kalau qad masuk kepada fi'il mudhari itu artinya terkadang, tapi kalau qad masuk pada fi'il madhi itu artinya apa? Untuk mentahqiqan pasti. Qad kana lakum, sungguh pasti, tapi ke dalam fi'il mudhari artinya terkadang, padahal sama-sama qadnya. Nah ini kita bahas dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, supaya kita paham sedikit-sedikit ya. Nanti insya Allah anak-anak tidak hanya menghafal Al-Quran di sini, tapi anak-anak juga kita wajibkan untuk belajar ilmu nahwu sorof, sehingga tidak buta dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena dianggap bahwa orang yang hafal Quran itu sudah menguasai ilmu segalanya. Untuk itu di ma'had kita ini Abdi ingin mengkolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya
bahasa Arab, fikih, hadis, nahwu, sorof, ya, bahasa Inggris, semua kita insya Allah kita dapatkan, tergantung bagaimana kesungguhan kita untuk mempelajarinya. Hakul yakin, kalau kita selesai saja ilmu jurumiyah, ya, kitab jurumiyah, kita insya Allah sudah paham dasar dari ilmu nahwu itu. Yang penting ada kesungguhan, ada keseriusan dalam belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadan qad, terkadang yadhunnu, menyangka atau mengira, ba'dul aulad, ba'du sebagian al auladi, anak-anak, annat tadkhin alamatun min alamatir rajulah. Anna, sesungguhnya, at-tadkhin, merokok, merokok, alamatun, itu tanda, alamatun, itu tanda, alamatun, itu tanda, min, dari alamati, alamati, dari tanda-tanda, ar-rajulati, ar-rujulati, ar-rujulati, tanda kelaki-lakian atau tanda kejantanan. Nah, jantan saja, bahwa mereka ketika nggak ngerokok itu dikatakan apa? Dikatakan apa? Apa itu kalimatnya biasanya itu? Untuk merendahkan, untuk mengecilkan, untuk mencemooh, itu apa? Banci, tahu banci? Nggak ngerokok katanya dikatakan banci, sedangkan rokok dikatakan hebat, jantan. Apa kalau biasanya tuh dikatakan apa? Ternyata itu untuk memancing. Akhirnya apa? Si anak itu hatinya tidak terima, dikatakan banci, dikatakan apa lagi biasanya? Apa kalimat yang biasa untuk mengejek itu? Kalau nggak ngerokok dikatakan nggak jantan, apa? Lawan katanya nggak jantan apa? Letoy, letoy, nggak ngerokok, ya Allah Rabbana. Yang melakukan kebaikan, meninggalkan sesuatu yang membahayakan dikatakan letoy, ya. Yang ngerokok dikatakan hebat. Akhirnya si anak ini kemudian bukan suka rokoknya, tapi karena merasa dikatakan banci, letoy, wah, akhirnya beli rokok bukan satu bungkus, beli satu kerat, satu pak. Uangnya nyuri dari ibunya. Wah, akhirnya kan jantan, hebat. Ini bahaya ini. Ini amat sangat bahaya. Karena awal dari mencoba, karena awal dari kegengsian, akhirnya menjadi kecanduan. Tidak sedikit seperti itu. Awal-awal gengsi aja, masa teman-teman itu merokok, saya nggak ngerokok, gengsi ya. Dicoba, akhirnya menjadi kecanduan. Dan itu sama persis seperti yang pernah disampaikan guru kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau beliau cerita luar biasa itu. Ya, jadi ada orang pemuda yang mabuk-mabukan. Dia punya teman yang tidak suka mabuk, tidak suka judi. Itu dikatakan cemen, katanya, kata beliau, cemen kamu. Tapi ada pemuda yang judi, yang mabuk sampai nyungsep di got, dikatakan good katanya. Kalau mau jadi pemuda seperti ini, jantan ini, yang mabuk, yang judi, yang nyungsep di got, dikatakan bagus, katanya. Nah, ini kan upaya perangkap setan. Yang nggak mabuk dikatakan apa? Cemen. Allah, diputar balikkan. Ya, ini bahaya, hati-hati. Makanya anak-anakku di sini tidak ada boleh, tidak diperbolehkan, bahkan Abi haramkan, ya, untuk menghisap namanya rokok itu. Karena apa? Rokok pertama, satu, semua mayoritas ulama memakruhkan, sebagian ulama mengharamkan.
Makruh itu apa? Sesuatu yang amat sangat dibenci oleh Allah. Abi mendengar satu kalimat yang disampaikan oleh salah satu habib Allah, seorang habib yang amat sangat, ya Allah, amat sangat taat, amat sangat soleh, amat sangat mencintai ya dengan jamaahnya. Beliau sampai menyampaikan begitu. Apa enggak takut mereka ketika nanti di hari kiamat mereka enggak akan bisa melihat dan memandang wajah Allah dan wajah Rasulullah? Karena apa? Mulutnya dikotori selalu dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang dibenci Rasulullah bisa menyebabkan seseorang itu terhalang dari melihat dan memandang wajah Allah dan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Melakukan suatu hal yang terus dibenci. Makruh itu dibenci, amat sangat dibenci. Bahkan sebagian ulama mengharamkan, terus dilakukan. Kemudian yang kedua, ini dari Abi. Apa enggak sayang mulut kita untuk menghafal Al-Quran, tapi dikotori dengan sesuatu yang membahayakan dan meracuni diri kita? Ya, dikotori dengan kotoran yang, mohon maaf, kita pernah membaca kan artikel-artikel bahwa rokok satu akan menyebabkan penyakit jantung, paru, kemudian yang wanita bisa menyebabkan akan tidak produktif rahimnya. Dan sebagai artikel lagi di apa itu Ustaz, filternya itu ternyata ada tercampur dengan benda-benda yang najis, benda-benda yang haram seperti minyak babi atau, ya Allah ya Rabbana, apa enggak risau kita? Ya, itu kan halal tapi ada makruh, ada hukum loh. Ada makruh, ada mubah, ada haram, ada wajib. Nah ini makruh itu sesuatu yang mendekati dengan haram. Makruh sesuatu yang amat dibenci oleh Allah. Bertolak belakang dia melakukan kebaikan, sementara di sisi lain, di waktu yang lain melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya Allah, ya anak-anakku, maka harus dihentikan itu. Makanya yang putri nanti jangan mau, kalau salah satu syarat untuk menjadi pendamping hidup santriwati, tolong nanti tanyakan kepada pelamarnya, ya, apakah abang merokok? Iya merokok. No, jangan terima, ya dok, karena dia akan membakar dirinya, akan membunuh dirinya. Takut anak-anaknya akan menjadi yatim sebelum dewasa. Karena apa? Suaminya telah meninggal dunia karena terbakar dengan rokok itu. Hentikan semua itu kalau ingin ilmunya manfaat. Ilmu yang Abi ajarkan manfaat, berkah. Salah satunya meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau kita belum bisa meninggalkan itu, ya berarti kita tidak pernah ikut nasihat, mendengarkan, mengamalkan nasihat guru. Dan kalau sudah mengabaikan nasihat guru, itu salah satu hilangnya keberkahan dan manfaatnya ilmunya nanti. Walaupun dia pandai, dia pintar, tapi di masyarakat gak akan dapat berkah ilmunya, tidak akan manfaat ilmunya, karena telah melanggar apa yang disampaikan sang guru yang mengajarnya, ustadz, kiai yang membimbingnya. Gurunya sudah tidak memperbolehkan ya merokok misalnya, tapi tetap merokok saja. Ini kan berarti melawan ketidaksukaan guru.
maka itu sebagai hal yang harus kita tidak sukai. Kecintaan seorang murid itu jomblo, tidak harus kalian tuh sowan silaturahim setiap waktu, setiap saat ke guru, tidak. Kecintaan seorang murid kepada gurunya cukup mencintai apa yang dicintai gurunya, membenci sesuatu yang dibenci oleh gurunya, mengamalkan suatu kebaikan yang diamalkan gurunya, dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik sebagaimana gurunya meninggalkan perkara yang tidak baik itu, walaupun di belakang layar, ya. Tapi dia selalu memperhatikan nasihat gurunya, mengamalkan apa yang dilakukan, yang dinasihatkan gurunya. Itulah sebenarnya murid atau santri yang akan mendapatkan berkah dan manfaat ilmu. Dan Abi pun begitu. Ketika kiai menyampaikan, sampai detik ini Abi amanah itu Abi lakukan dan tidak pernah tinggalkan. Apa kata Pak Kiai ketika di pesantren? Jangan pernah buka tutup kepalamu ya Cung, di mana saja. Abi membuka satu tempat saja. Kapan itu? Saat tidur Abi membuka peci. Kamar mandi Abi pakai. Ya. Anak-anak banyak ketika keluar dari pesantren, dari asrama, toko, di warung, tolong tetap pakai peci. Itu ada mahkota, ada sesuatu yang insya Allah keberkahan. Kita belum mampu dan bisa menyingkap di balik hikmah kenapa sang guru itu selalu menyarankan dan tidak membolehkan membuka tutup kepala itu. Kenapa? Sampai saat ini belum kita bisa singkap semua itu. Tapi ternyata subhanallah, ternyata Rasul pun begitu. Rasul tidak pernah membuka. Ya, dari imamah di kepalanya, dan adalah mengikuti bagaimana yang sang guru menasihati kebaikan, pasti ada kebaikan yang akan diperolehnya. Ketika guru melarang sesuatu yang tidak baik, pasti ada imbas dan sanksi madharat yang akan membahayakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun dikatakan cemen, Musa temannya Musa mengatakan, Musa cemen, nggak ngerokok. Jangan pedulikan. Cemen nggak apa-apa, cemen di dunia. Daripada ente cemen di akhirat, nggak memandang wajah Allah, nggak bisa memandang wajah Rasulullah. Ini yang mengatakan Habiballah, seorang Habib yang duriyahnya Rasulullah, yang setiap saat, setiap waktu beliau berjumpa bertemu dengan Rasulullah, dalam mimpi-mimpinya beliau selalu sampaikan Allahu Akbar. Dan nanti ada amalan anak-anakku, Abi kemarin di Pekalongan ke Jawa Tengah, Abi silaturahim dengan guru-guru, dengan habaib. Abi punya amalan yang langsung Abi dapat hijayah dari Habib Bakir bin Ahmad Al-Atos. Amalannya adalah membaca sholawat setelah sholat subuh berjamaah, yang biasanya Abi tutup dengan ayat kursi, kemudian surah akhir Al-Baqarah, lalu doa. Nanti sebelum doa, nanti amalkan bersama. Yaitu insya Allah anak-anak ternyata sebagian mungkin insya Allah sudah hafal sholawatnya, dan Abi juga sudah hafal, cuman belum tahu ya aplikasinya seperti apa, dan ini sanatnya dari siapa. Nabi tahu, alhamdulillah, yang selama ini Abi hafal akhirnya dapat ketemu dengan beliau pas habis subuhan di majelis beliau, Ar-Raudhah namanya, Masjid Ar-Raudhah di Pekalongan. Nanti insya Allah anak-anak ya, nanti pas rehlah kita akan ziarah ke tempat beliau, akan sowan ke beliau, dan supaya ada hijayah juga untuk umum, karena beliau mengijazahkan kepada Abi, dan Abi juga berhak untuk diperbolehkan untuk mengijazahkan kepada santri-santri. Apa itu sholawatnya? Yang di kitab Al-Barjaji di halaman yang pertama itu selalu dibaca beliau setiap kumandang subuh wirid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi ballighul wasilah,
ya Rabbi khusahu bil fadila, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, diseling, ya Rabbi wardu anil masyayikh, ya Rabbi wardu anis sulala, ya Rabbi, dan terus sampai satu halaman. Dan ketika kita cermati, kita kemudian lihat terjemahnya, ya, lantunan dari dalam bait-bait syair sholawat itu luar biasa. Di situ menyimpan rahasia satu doa yang langsung connect hati kita dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Saat menyebut ya Rabbi, wahai Rabbku, sholli ala Muhammad, sampaikan sholawat salam kami kepada Rasulullah SAW. Kemudian itu ada lagi, ya Rabbi wardu anil masyayikh, ya Rabbi berikan keridhaan kepada seluruh guru-guruku, ya Rabbi warham walidina, karuniakan rahmati kedua orang tuaku, guru-guruku, orang tuaku, ya Rabbi warham na jami'a, ya Rabbi warham anil masyayikh, kemudian warham wa kulla mu'dhi, atau rahmati semua ya Rabb orang-orang yang mungkin pernah kami sakiti, pernah kami beri. Wah, nikmat rasanya saat melantunkan kalimat itu ketika mengikuti wirid aurat Habib Bakir bin Ahmad yang makamnya kemarin kita kunjungi di Sapuro, Pekalongan. Nah, beliau adalah cucu Habib Ahmad, ya, Habib Bakir yang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu, dan kalau bulan Ramadan itu mengkhatamkan Sahih Bukhari dalam 1 bulan. Allahu Akbar. Jadi boleh nanti santri-santri ketika mau mengkhatamkan Bukhari, silahkan, boleh pasaran atau ngaji kilatan di Pekalongan, ya, di masjid Ar-Raudhah. Beliau langsung membaca dari hadis pertama sampai akhir, khatam Bukhari, Sahih Bukhari setiap Ramadan. Allahu Akbar, ya. Kemudian nanti kita amalkan, dan itu sholawat, manfaat sholawat apa? Kita dapat rahmat Allah. Satu sholawat yang kita baca, ya Rabbi sholli ala Muhammad, maka 10 rahmat Allah berikan kepada kita. Saat ya Rabbi sholli ala Muhammad, berarti kita menyampaikan salam kepada Rasulullah. Saat kita menyampaikan salam, salam kita dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan sholawat, hikmah yang lain apa? Akan memudahkan semua urusan kita. Sholawat akan menjadi syafaat, penolong ketika sudah tidak mampu dan bisa menolong amalan kita. Maka Rasulullah akan datang dengan syafaatnya, dengan sholawat yang kita kumandangkan selalu. Minimal yang Abi yang menyuruh kalian, mengamanahkan kalian, membiasakan untuk 1000 kali dalam 1 hari. Selalu ada, Abi selalu itu, iya, bukan untuk pamer ria, tapi untuk apa? Menjadi apa? Magnet. Kalau tangan selalu ada tasbih, itu tangan insya Allah akan selalu connect dengan dzikrullah. Karena apa? Nggak mungkin buat pajangan saja. Begitu ada tasbih itu di tangan, maka tangan akan langsung refleks untuk berzikir dan bersolat kepada Rasulullah. Anak-anakku yang nggak punya tasbih, yang belum punya tasbih, ya nanti Abi kasih hadiah tasbih itu. Karena apa? Abi ingin kalian selalu juga dzikrullah, selalu zikir kepada Allah, selalu bersolat kepada Rasulullah. Karena itu insya Allah menjadi wasilah mudahnya kalian untuk menghafal ayat-ayat Allah. Karena hati kita selalu terus cahaya dengan zikrullah dan solat kepada Rasulullah SAW. Dimanapun ada orang, gak ada orang, tangan kita, jemari-jemari kita menjadi saksi di tasbih kelak di akhirat. Ya, orang biar mengatakan pamer, silahkan. Yang penting hati kita sudah tidak ada. Mau dikatakan pamer, riya, silahkan. Justru orang yang takut riya itulah riya. Kalau udah sesuatu hal yang biasa dilakukan, kebaikan sekecil apapun, awalnya mungkin ada perasaan gak enak, gak nyaman, riya dan sebagainya. Tapi lama-lama akan hilang, akan terbiasa dikatakan ini, katakan itu.
Jangan takut. Mereka yang goyang di TikTok aja enggak dikatakan riya. Megang tasbih dikatakan riya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fayata'atunahu wa hum jahiluna adraruhu. Fayata'atunahu. Famaka yata'atunahu, menghirupnya atau menghisapnya. Wahum wadan hum, mereka jahiluna, mereka tidak tahu. Jahiluna, mereka tidak tahu. Tidak tahu apa? Adrarahu, bahayanya. Nya kembali kepada siapa ini? Nya atadakhin, karena tidak tahu bahayanya, maldorotnya rokok itu. Hanya karena dikatakan cemen saja, akhirnya melakukan sesuatu yang padahal amat sangat membahayakan dirinya. Wahiyya wadan hiya, dia kathiratun banyak. Fa, maka minha, dari kathirah itu, dari contoh-contoh yang membahayakan itu. Wadan hiya, dia adraruhu kathiratun, banyak. Apa sih membahayakan itu? Kemudian diuraikan oleh mu'alif. Apa? Fa, maka minha, dari adraruhu, dari sesuatu yang membahayakan itu. Apa sih bahayanya rokok itu? Annahu, sesungguhnya at-tadkhin atau rokok itu yud'ifu al-qalba. Lihat, Allahu Akbar. Ini bisa untuk makalah ya dok, cung, kali nanti malam Lailatul Ijtima, malam Jum'ah, untuk menyampaikan apa? Ceramah. Bisa dijadikan referensi ini dengan bahasa-bahasa Arab yang anak-anak sudah paham semuanya, ya. Jadi sudah ada sumbernya, jadi enak tinggal menguraikan begitu saja tanpa mencari bahan-bahan untuk kita saat menyampaikan tausiah atau apa, malam Jumat, apa bahasa anak-anak apa? Malam apa? Muhadharah, ya, saat muhadharah itu. Ini sudah ada bahan-bahannya ya dalam menyampaikan. Misalnya tema malam ini tentang bahaya rokok. Nah, ini sampaikanlah. Ya. Famaka minha, min dariha adrarah kathirah, bahayanya banyak. Annahu summa atadkhin yud'aifu, itu akan melemahkan, yud'ifu, melemahkan, al-qalba. Al-qalba biasanya diterjemahkan hati, ini bukan hati tapi al-qalba diterjemahkan dengan jantung. Wa yamna'u, dan yamna'u akan mencegah atau menghambat. Bisa, silakan pilih. Min dari numuwil jismi, min dari numuwi, pertumbuhan, numuwi, pertumbuhan, al jismi, badan. Dan rokok, misalnya anak kecil sudah merokok, itu akan menghambat pertumbuhan, perkembangan kesehatan badannya. Mulai umur, misalnya umur 2 tahun udah mulai ngerokok, itu nanti teman-temannya umur 15 tahun tingginya sudah 160, dia tingginya masih 50 cm. Tuh, ini berdasarkan fakta, realita, dan berdasarkan apa? Observasi, penelitian. Tidak mungkin mu'alif mengatakan ini tanpa ada fakta. Jadi akan mengecil, dari kecil ngerokok, ya,
Akhirnya timbulnya seperti itu. Abi pernah tanya soalnya, kapan mulai rokok? Sudah SD. Itu kan repot itu. Akan terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah yang gede ngerokok, gimana itu? Yang sudah besar. Itu pengaruhnya seperti apa? Jantung akan tersumbat. Lemah jantungnya. Kemudian apa lagi? Wa yudhibu sahwatat ta'am. Wa yudhibu, dan akan melenyapkan atau menghilangkan syahwata, keinginan, at-ta'am atau nafsu, syahwatan nafsu, at-ta'am, makan. Jadi kalau sudah merokok, hilang selera makan. Itu benar kan? Ada orang sampai ngomong begini, lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Allahu Akbar. Lebih baik kehilangan pacar daripada kehilangan rokok. Allahu Akbar. Ada sampai mempertaruhkan rokok, ya. Dia rela, dia siap kehilangan pacarnya daripada kehilangan rokoknya. Allahu Akbar. Ternyata santri putri cuman dibandingkan dengan rokok. Ya Allah ya Rabbal. Terakhir, wa dan yadurru, membahayakan. Kalimatnya apa ini? Apa Ustaz? Ar-ri'ataini, yaitu paru-paru. Dan Abi melihat kemarin waktu Abi ke rumah sakit di Jakarta, salah seorang jamaah Abi, ini fakta yang benar, Abi menyaksikan itu. Abi nggak sebut namanya, tapi Abi pas melihat ke rumah sakit, Abi kaget. Ya kenapa? Beliau ketika saat hadir di majelis ta'lim itu sehat luar biasa, nggak ada keluhan apa-apa selama itu. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Rumah sakit ternyata apa? Paru-parunya sudah, mohon maaf, sudah nggak berupa paru-paru yang normal, sudah penuh dengan nikotin, sudah dengan racun. Akhirnya beliau nggak bisa nafas di mulut, kemudian di lubang ininya, apa namanya? Di lubang apa lehernya, lubangnya segini nih, untuk alat pernafasannya. Ternyata apa? Saya nanya, ahli ngaji, aktif lah beli. Ternyata apa? Ini karena dari muda perokok berat. Akhirnya mohon maaf, akhirnya pun meninggal. Jadi walaupun gak dirasa saat itu, tapi begitu masuk rumah sakit langsung periksa semuanya, paru-parunya sudah nggak tertolong, ada penuh dengan racun. Karena asap kan, coba lihat, sebagian masuk. Orang ngerokok itu kalau dilihat-lihat itu agak aneh juga ya. Dibakar, dimasukkan ke mulut, setelah diisap keluarin lagi. Kenapa nggak diuntal semuanya? Ya biar kenyang sekalian. Ya Allah ya Rabbana. Ya, ini beliau tinggal di sini dan Abi menyaksikan itu. Benar apa yang dikatakan para dokter. Benar disampaikan mu'alif yang telah menukil membahas tentang bahayanya rokok itu. Ternyata nggak main-main. Bahkan dokter sendiri mengatakan apa? Dalam bungkus rokok apa? Rokok membunuhmu. Berarti merokok sama dengan mau bunuh diri. Baik ya, mudah-mudahan manfaat anak-anakku. Insya Allah ya, yang putri, santri putri, pilih pendamping hidup yang tidak merokok. Kalau merokok, no. Yang putra pun begitu ya. Kalau ada teman yang merokok kemudian dikatakan cemen, jangan pedulikan itu. Cemen di dunia nggak apa-apa, yang penting nggak cemen nanti di akhirat. Ya, jangan menjadi ukuran kejantanan hanya gara-gara merokok dan tidak merokok. Kejantanan kita akan kita buktikan nanti. Bahkan akan membahayakan lagi yang perokok, mohon maaf,
bahkan tidak akan selera lagi nanti ya, nafsu atau syahwatnya kepada pasangannya, sehingga bisa menyebabkan kemandulan. Apa dok? Bisa menyebabkan, salah satu penyebab rokok bisa menyebabkan apa? Dan itu dokter yang menyampaikan, bukan abi. Hati-hati. Baik, Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita raih pahala haji umroh sempurna dengan sholat isyraq sambung dengan sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.